Ya, sorry. Sudah, Pak. Sehat. Bikin volume. Bikin volume. Iya. Pun Ki? Pun. Oke. Selamat sore, Om Swastiastu. Ya, sore. Kepada para Dewan Penguji, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan presentasikan laporan akhir studi saya yang berjudul Prosedur Pengolahan Appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, 1.1 adalah latar belakang.
Saat ini ekonomi dunia sedang terpuruk karena virus COVID-19. Virus ini mulai muncul di Cina pada akhir tahun 2019 dengan perkembangan yang sangat cepat hingga menyebar ke seluruh dunia. Untuk menekan penyebaran virus ini, beberapa daerah melakukan lockdown atau penutupan akses ke masuk dan keluar di negaranya. Tidak hanya menjadi masalah kesehatan, virus ini perlahan juga melumpuhkan sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Banyak daerah tujuan wisata yang mendapatkan imbas dari wabah ini. Dari wabah ini. Dari wabah ini. Contohnya adalah Pulau Bali. Pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan keunikan dan ada istiadatnya menjadikan pariwisata sebagai sektor penting dalam kehidupan masyarakatnya. Banyak bisnis yang mengalami penurunan hingga terpaksa harus ditutup. Namun banyak pula bisnis yang masih berusaha tetap berjalan di tengah keadaan yang sulit, seperti bisnis dalam bidang makanan dan minuman, yaitu restoran. Restoran merupakan usaha yang dikelola secara komersial yang menyediakan makanan dan minuman. Salah satu restoran yang masih berkembang di era ekonomi yang menurun ini adalah Kuka Restoran. Kuka Restoran merupakan restoran yang berlokasi di Jalan Jaga Perkanti, Jimbaran, Bali. Restoran ini memiliki salah satu menu menarik, yaitu appetizer. Menu appetizer adalah menu pembuka yang disajikan pertama yang bertujuan untuk membangkitkan selera makan tamu. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul Prosedur Pengolahan Appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah menjadi 3. Yang pertama, bagaimana prosedur pengolahan appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran. Yang kedua, apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur pengolahan appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran? Dan yang terakhir, bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur pengolahan appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran? Selanjutnya ada tujuan penulisan. Dalam penelitian ini ada 2 tujuan penulisan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengolahan appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran. Sedangkan tujuan khususnya ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui prosedur pengolahan appetizer oleh Cook di Kuka Restoran Jimbaran. Yang kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur pengolahan appetizer oleh Kuka Restoran Jimbaran, dan yang terakhir untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama itu udah Pak? Nggak ada ya Pak? Udah. Turun gimana Pak? Sudah kelihatan. Sudah? Slideshow-nya pakai slideshow, kok nggak pakai slideshow itu? Slideshow. Sudah Pak? Diklik yang mulai gede sama slideshow. Pakai slideshow-nya, slideshow. Sudah? Saya ulang lagi, Pak. Lanjutkan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama bagi lembaga pendidikan, yaitu Akpar dan Pasar. Yang kedua bagi industri, yaitu Kuka Restoran Jimbaran. Dan yang ketiga bagi mahasiswa. Kok klik kanan terus tanya nih? Niki yang klik kiri. Selanjutnya bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama ada prosedur. Prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang telah ditentukan. Dalam suatu kegiatan organisasi atau perusahaan, memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada suatu kegiatan. Yang kedua ada pengolahan. Yang dimaksud penulis di sini adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah suatu proses atau cara
yang terkait dengan kumpulan metode dan teknik dalam mengubah bahan makanan mentah menjadi bahan makanan atau bentuk lain yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada appetizer. Appetizer adalah hidangan pembuka yang berfungsi sebagai penambah selera makan untuk menyantap hidangan selanjutnya, yaitu main course. Udah, Pak? Udah. Apa? Kenapa, Pak? Jaringannya kok. Oh, jaringannya mungkin, Pak. Maaf. Ini mungkin. Oke. Udah nyampe mau buka aja nggak usah begitu. Gini. Gini. Udah, Pak? Sekarang bab 2 ya. Bab 2 landasan teori yang tadi saya lanjutkan pengertian appetizer. Appetizer adalah hidangan pembuka yang berfungsi sebagai penambah selera makan untuk menyantap hidangan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah cook. Cook dapat diartikan sebagai orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Yang terakhir ada restoran. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil yang menyelenggarakan pelayanan baik kepada semua konsumennya yang berupa makanan dan minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai pada tanggal 22 Desember 2020 sampai tanggal 22 April 2021. Tempat penelitian dilakukan di Kukar Restoran Jimbaran yang beralamat di Jalan Yoga Perkanti, Jimbaran, Bali, pada Departemen Kitchen. Untuk objek penelitian, penulisan laporan akhir ini mengambil objek pengolahan appetizer oleh cook di Kukar Restoran Jimbaran. Sumber data ada 2. Yang pertama data primer. Data primer adalah data langsung yang diambil dari perusahaan tempat bekerja, yaitu Kukar Restoran. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, brosur-brosur dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan melakukan penelitian langsung di Kukar Restoran Jimbaran. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab langsung. Di sini saya melakukan tanya-jawab dengan sous-chef di Kukar Restoran, yaitu Chef Budiantara, dan HRD di Kukar Restoran Jimbaran, yaitu Ibu Erika Ayu Pradipta. Selanjutnya, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan data melalui dokumen-dokumen arsip-arsip yang berkaitan dengan penulisan laporan akhir studi ini. Selanjutnya, analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Selanjutnya, bab 4 ada pembahasan. Yang pertama, gambaran umum Kukar Restoran. Yang pertama ada sejarah Kukar Restoran. Kukar Restoran berdiri pada tanggal 23 Juli 2013 dan sudah berusia 13 tahun. Nama Kukar ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti panggilan sayang seorang ibu kepada anaknya. Kukar Restoran dikelola oleh seorang suami istri, yaitu Ibu Virginia Entes Mangas yang berkebangsaan Spanyol dan seorang chef berkebangsaan Kanada yang bernama Chef Kevin Andrew Charkas. Kukar Restoran beralamat di Jalan Yoga Perkanti, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Kukar Restoran memiliki beberapa departemen, memiliki 5 departemen. Yang pertama ada Food and Beverage Department, Food and Beverage Service Department, yaitu departemen yang bertugas melayani makanan dan minuman dan bertanggung jawab atas kenyamanan tamu
selama makan di restoran tersebut. Yang kedua ada kitchen department. Kitchen department adalah suatu departemen yang memiliki tanggung jawab atas pengadaan makanan dan pengolahan makanan yang layak dan berkualitas. Selanjutnya ada maintenance department. Departemen ini bertugas dalam melakukan perawatan berkala terhadap peralatan-peralatan dan fasilitas dan melakukan perbaikan jika ada suatu kerusakan. Yang keempat ada administrasi departemen. Administrasi departemen adalah departemen yang bertugas dalam segala bentuk data, baik itu data restoran, keuangan, pengadaan barang maupun segala macam data karyawan. Yang terakhir ada communication, adalah departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal sebuah perusahaan terjaga dengan baik. Selanjutnya, fasilitas yang dimiliki KUKA Restoran Jimbaran. Fasilitas yang dimiliki antara lain yang pertama ada dining room. Dining room ini memiliki kapasitas 50 orang tamu yang bisa digunakan untuk tamu couple atau tamu grup sesuai dengan reservasi pada saat itu. Yang kedua ada garden lunch. Garden lunch adalah garden dengan kapasitas duduk hingga 44 orang tamu. Garden lunch ini ada sebuah taman yang memiliki nuansa di tengah-tengah pohon kelapa. Selanjutnya ada cocktail bar. Cocktail bar adalah tempat duduk tamu di bar. Di sini tamu bisa disuguhkan atraksi para bartender saat menghidangkan dan membuat minuman. Cocktail bar memiliki 12 kursi kayu yang bisa ditempati oleh tamu. Selanjutnya ada food bar. Food bar adalah tempat duduk di mana tamu langsung bisa melihat bagaimana chef atau cook bisa menyiapkan makanan di kitchen. Food bar memiliki kapasitas untuk 10 orang. Yang kelima ada private dining room. Private dining room itu adalah ruang pribadi yang biasanya digunakan untuk pertemuan perusahaan atau pertemuan keluarga dengan kapasitas maksimal 40 orang. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas televisi dan biasa digunakan untuk acara meeting dan sebagainya. Yang terakhir ada kitchen. Kitchen di KUKA Restoran memiliki konsep open kitchen, di mana di antara dining room dan kitchen hanya dibatasi oleh kaca. Jadi para tamu bisa leluasa melihat cook melakukan persiapan di main kitchen. Main kitchen juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu main kitchen sendiri untuk menyiapkan makanan untuk tamu. Yang kedua ada receiving area. Receiving area adalah tempat untuk menerima pesanan dari supplier, menerima pesanan bahan-bahan makanan dari supplier. Di sini akan semua bahan makanan yang datang akan diperiksa oleh CDP, dipastikan sudah sesuai dengan standar KUKA Restoran. Ada production area juga. Di sini tempat untuk menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan dimasak di main kitchen nanti. Yang terakhir ada chiller. Chiller adalah ruangan memiliki suhu tertentu yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan bahan makanan dalam waktu lama. Ini adalah struktur organisasi KUKA Restoran Jimbaran. Selanjutnya, bagian 4.2, struktur organisasi kitchen departemen di KUKA Restoran Jimbaran. Selanjutnya adalah pembahasan. Baik, pembahasan. Di sini saya akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana prosedur pengolahan appetizer oleh cook di KUKA Restoran Jimbaran.
Untuk menu appetizer di Kuka restoran itu sebenarnya itu banyak, tapi di sini penulis hanya memfokuskan untuk 2 menu saja, yaitu baked scallop dan smoked butterfish. Prosedur pengolahan appetizer oleh Kuka restoran Jimbaran melalui beberapa tahapan, antara lain yang pertama tahapan persiapan diri. Yang termasuk dalam tahap persiapan diri, yang pertama adalah datang dalam keadaan yang baik dan datang tepat waktu dan dalam keadaan yang baik. Yang kedua, menggunakan seragam yang lengkap, dan yang ketiga menjaga kebersihan diri. Terus tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan menu. Yang pertama adalah menu smoked butterfish. Menu smoked butterfish adalah menu termasuk dalam klasifikasi code appetizer. Menu ini menggunakan beberapa kondimen, antara lain smoked slice gindara fish, ada beetroot yogurt, dan ada parsley breadcrumb. Untuk resep dan bahan-bahan yang diperlukan, untuk satu resep biasanya bisa menghasilkan untuk 4-5 porsi. Untuk resepnya, untuk bahan-bahannya antara lain 50 gram smoked slice gindara fish, 600 gram yogurt, 60 gram palm nectar, 40 gram beetroot yogurt, 150 gram breadcrumb, 3 gram parsley oil, dan pickle zucchini. Peralatan yang digunakan antara lain timbangan, tentunya untuk mengukur bahan-bahan yang sudah ditentukan dalam resep tadi. Yang kedua ada bowl. Bowl ini digunakan untuk memisahkan bahan-bahan yang sudah ditimbang tadi. Ada spatula dan ada sifon. Sifon adalah alat pembusta cairan dalam bentuk tabung, botol aluminium yang berfungsi untuk mengubah suatu bahan makanan yang berbentuk liquid menjadi foam atau krim. Selanjutnya, proses pengolahan. Proses pengolahan ini ada 4, karena kondimennya ada 4. Yang pertama itu proses penyiapan smoked slice gindara. Jadi, smoked slice gindara fish ini sudah diorder sudah siap dipakai, hanya perlu dibentuk menyerupai sebuah bunga saja. Selanjutnya adalah mengolah beetroot yogurt. Mengolah beetroot yogurt, caranya yang pertama mencampurkan beetroot juice 40 gram beetroot juice, dan palm nectar dengan kuantiti sesuai resep. Lalu, semua bahan ini dicampurkan, lalu dikocok dengan sifon, menggunakan 2 cream charger. Setelah mendapatkan tekstur yang sesuai, beetroot yogurt itu langsung diletakkan di sifon tersebut, dan sifonnya langsung disimpan di dalam chiller. Selanjutnya mengolah parsley breadcrumb. Langkah pertama adalah menyiapkan KitchenAid, kemudian tuangkan breadcrumb dan parsley oil pada bowl KitchenAid. Kemudian bahan tersebut dicampurkan dengan kecepatan 2 dalam waktu 1 menit. Setelah tercampurkan, parsley breadcrumb tersebut diletakkan pada sebuah bowl dan disimpan dalam warmer sampai dibutuhkan untuk penjualan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan garnish, yaitu pickle zucchini. Pickle zucchini biasanya sudah tersedia di chiller, namun cook hanya perlu menyaring dan menata menjadi seperti bentuk bunga. Selanjutnya adalah plating. Cara plating yang pertama itu menyiapkan piring, kemudian mengeluarkan semua kondimen dari chiller atau dari warmer, kemudian yang pertama itu smoked slice gindara fish, ada beetroot yogurt, pickle zucchini. Sedangkan parsley breadcrumb disimpan di warmer. Selanjutnya yang pertama letakkan parsley breadcrumb kering membentuk lingkaran, kemudian letakkan smoked slice gindara fish yang sudah dibentuk di atasnya, kemudian keluarkan beetroot yogurt dari sifon dan letakkan di sebelah smoked slice gindara fish tadi. Langkah terakhir adalah meletakkan garnish pickle zucchini di atas beetroot yogurt. Ini adalah smoked butterfish yang sudah siap dihidangkan. Jadi yang di bawah ini, yang warna hijau ini adalah parsley breadcrumb. Ini adalah yang berbentuk bunga, ini adalah gindara fish yang sudah tadi dibentuk. Dan yang warna pink ini adalah beetroot yogurt. Dan di atasnya ada pickle zucchini. Menu selanjutnya baked scallop.
Baked scallop. Baked scallop adalah menu appetizer yang berbahan dasar scallop dengan tambahan kondimen lain. Scallop adalah hewan laut yang dengan nama lain kerang berdaging putih bersih dengan tekstur yang lembut dan memiliki protein serta nutrisi yang tinggi. Dalam pembuatannya, biasanya untuk satu resep ini bisa menghasilkan 10 piece baked scallop. Bahan-bahannya antara lain scallop, seaweed, butter, seafood marinade, parsley oil, breadcrumb, parmesan cheese, salt, grated coconut, cauliflower, low-fat milk, brown butter, zucchini, sugar syrup, white vinegar, dan water. Peralatan yang digunakan, yang pertama ada timbangan atau scale, fungsinya sama untuk menimbang bahan-bahan yang sudah ada di resep tadi. Yang kedua ada cutting board dan knife untuk memotong bahan-bahan yang perlu dipotong. Yang ketiga ada bowl untuk memisahkan bahan-bahan makanan. Yang keempat ada stove atau kompor. Yang kelima ada salamander. Salamander ini berfungsi untuk memberi tekstur pada makanan, pada atas makanan. Dan yang keenam ada blender. Selanjutnya ada KitchenAid dan slicer mesin. Proses pengolahannya ada 4. Yang pertama adalah menyiapkan scallop. Menyiapkan scallop ini maksudnya membersihkan dan memisahkan daging scallop dari cangkangnya. Yang kedua ada mengolah cauliflower puree. Mengolah cauliflower puree. Caranya itu cauliflowernya itu diparut. Selanjutnya siapkan pot, lalu cauliflower yang sudah diparut, ditambahkan low-fat milk, 6 gram salt, dan brown butter. Selanjutnya, semua bahan tersebut dimasak dalam kompor sambil diaduk dengan spatula menggunakan api sedang selama 20 menit. Setelah timer berbunyi, pindahkan pot tersebut ke atas meja, tutup pot menggunakan bowl selagi panas. Fungsinya menutup bowl itu agar semua bahan tadi itu menjadi tercampur dengan baik. Selanjutnya setelah 10 menit semua bahan yang tadi sudah didiamkan di dalam bowl itu di blender menggunakan blender dengan kecepatan tinggi sampai semua bahan halus. Kemudian saring lalu pindahkan ke bowl dan dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Biasanya di dalam botol, lalu dimasukkan di chiller pada section cold kitchen. Selanjutnya adalah pembuatan butter crust. Cara pembuatannya yang pertama siapkan KitchenAid, lalu masukkan butter, seafood marinade, parsley oil pada bowl KitchenAid, mix ketiga ingredient tersebut dengan kecepatan 2 dalam waktu 1 menit. Setelah itu matikan KitchenAid dan tambahkan ingredient yang lain yaitu parmesan cheese, breadcrumb, grated coconut, dan salt 2 gram. Kemudian campur semua bahan tersebut selama 1 menit. Setelah selesai, keluarkan semua bahan tersebut, pindahkan ke dalam bowl, lalu dicetak menggunakan scoop butter crust dengan ukuran 100 hingga membentuk bulat. Sehingga setelah berbentuk bulat, butter crust tersebut didiamkan di chiller selama beberapa menit. Lalu jika sudah agak sedikit keras, ditekan hingga membentuk suatu lempengan, lalu langsung ditaruh di chiller di station dan siap digunakan untuk penjualan. Dan yang terakhir adalah pembuatan pickle zucchini. Pembuatan pickle zucchini yang pertama adalah slice zucchini menggunakan slicer mesin. Lalu untuk liquidnya atau cairannya, yang pertama menyiapkan medium size pot, maksudnya ya medium size pot, lalu masukkan water, sugar syrup, white vinegar, dan 17 gram salt. Kemudian letakkan di atas stove, masak hingga boil. Setelah boil, pindahkan pot di dalam liquid di dalamnya sampai dingin. Setelah dingin, pindahkan pada wadah dan masukkan slice zucchini.
Kendala mungkin. Foto Tiang kok tidak muncul di sini ya? Muncul Pak ya? Kenapa itu ya? Tadi sebenarnya nggak tahu ya, mungkin cuaca ya. Cuaca memang agak mendung ya. Sudah ada tower ya. Maaf Pak. Sudah ya? Sudah, ini dia packet scallop yang sudah siap dihidangkan. Selanjutnya, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengolahan appetizer oleh cook di Kuka Restoran Jimbaran. Kenapa, Pak? Nggak kelihatan ya, Pak? Di mana, Pak? Oh, kayaknya macet. Kayaknya ini macet. Sudah, Pak? Belum. Oh, gininya penugasan. Sudah, Pak? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengolahan appetizer oleh cook di Kuka Restoran Jimbaran. Kendala yang dihadapi ada dua. Yang pertama itu kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan, hal ini sering terjadi pada operasional saat cook menggunakan suatu peralatan mekanikal seperti blender, oven, dan peralatan lainnya. Kerusakan biasanya terjadi karena kepengetahuan cook dalam menggunakan suatu barang, atau bisa terjadi karena waktu penggunaan alat sudah relatif lama yang membuat performa alat tersebut tidak sekuat apa saat masih baru, sehingga rentan rusak. Yang kedua ada kekurangan bahan makanan. Di Kuka Restoran, ordering bahan makanan biasanya dilakukan oleh CDP. CDP dari masing-masing section akan melihat barang apa saja yang diperlukan, kemudian akan mengumpulkan barang tersebut, selanjutnya akan melakukan ordering bahan-bahan yang diperlukan. Lalu order tersebut akan diserahkan kepada purchasing, namun kendala yang timbul adalah terkadang kedatangan bahan makanan mengalami keterlambatan dari tanggal yang ditentukan, sehingga sering terjadi kekurangan bahan makanan saat akan melakukan pengolahan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dihadapi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, memakai peralatan yang masih bisa dipakai. Saat terjadi suatu kerusakan, hal yang pertama bisa dilakukan cook adalah melaporkan pada maintenance departemen agar diperiksa kondisinya dan segera diperbaiki. Namun jika proses perbaikan memerlukan waktu yang lama agar tidak terjadi keterlambatan dalam kegiatan operasional, maka yang harus dilakukan adalah mencari peralatan yang masih bisa dipakai, yang masih dalam keadaan baik. Untuk kekurangan bahan-bahan makanan, langkah yang dilakukan adalah membeli bahan makanan yang dibutuhkan di tempat terdekat dengan restoran. Saat terjadi kekurangan bahan makanan karena keterlambatan kedatangan bahan makanan dari supplier, maka cook perlu meminta konfirmasi kepada bagian purchasing kapan bahan tersebut akan datang. Jika dalam keadaan mendesak, cook harus membeli bahan makanan yang dibutuhkan saat itu di penjual terdekat dengan restoran agar kegiatan operasional tidak terganggu dan tamu tidak terganggu. Selanjutnya, bab 5,
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan hasil studi ini adalah appetizer merupakan hidangan pembuka yang bertujuan untuk menambah selera makan sehingga tamu memiliki ketertarikan untuk mencoba menu berikutnya, yaitu main course. Appetizer disiapkan oleh cook dari Station Cold Kitchen. Jadi kesimpulan dari studi ini antara lain, A. Dalam pengolahan appetizer di Kuka Restoran, cook melakukan beberapa tahap pekerjaan. Yang pertama, mempersiapkan bahan sesuai resep. Yang kedua, mempersiapkan peralatan. Yang ketiga, melakukan proses pengolahan dan melakukan plating. Kemudian, hidangan appetizer akan disajikan oleh waiter atau waitress kepada tamu. B. Dalam pengolahan appetizer, cook juga mengalami beberapa kendala, yaitu kerusakan alat dan kekurangan bahan makanan. Walaupun terjadi beberapa kendala-kendala yang dihadapi, tentunya dapat mengganggu kelancaran operasional kitchen tersebut. Namun, semua kendala tentu ada langkah penyelesaiannya atau solusinya. Solusi yang dapat diambil cook dalam menyelesaikan kendala tersebut adalah untuk kerusakan alat, solusinya dapat menggunakan peralatan yang lain dengan kondisi yang masih layak pakai. Sedangkan untuk kekurangan bahan makanan, solusi yang paling cepat dan efektif adalah membeli bahan di penjual yang terdekat dengan restoran. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf jika terjadi koneksi yang kurang baik atau terjadi kata-kata yang kurang jelas. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, saya persilakan.